絆ビースト行くぞの絆ビーストよ守るためマキシマムキスターファイザーパンソーチェンジ変身した。絆レッド何それ。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Winter 2025 yang berjudul Sentai Red Isekai Debouken Sai Naru. Di anime ini menceritakan Power Ranger Kizuna Red yang entah mengapa terlempar ke dunia isekai setelah bertempur dengan Raja Tiran. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat warga kota panik setelah diserang oleh segerombolan monster. Pemimpin para monster itu yang bernama Raja Tiran pun sangat bahagia saat mendengar jeritan dan tangisan dari para warga kota. Bersamaan dengan itu muncul pahlawan keadilan yang diketahui bernama Power Ranger Kizuna 5. Para ranger itu kemudian memanggil Megazord untuk melawan Raja Tiran. Koi! Kizuna Beast! Setelah Megazord selesai bergabung, Kizuna Red kemudian mengeluarkan senjata yang diketahui bernama Great Bone Sword. Setelah itu Megazord pun menuju benteng Cosmic Search School untuk melawan Raja Tiran. Melihat Megazord datang, tentu saja benteng itu langsung bersiap untuk menyerang. Dan sesaat kemudian, karena Megazordnya telah rusak, Ranger yang lain pun meminta Red Ranger untuk pergi sendirian melawan Raja Tiran. Dia diminta untuk jangan nekat dan berjanjilah untuk kembali. Setelah menyanggupi permintaan itu, Red Ranger pun bergegas pergi untuk melawan Raja Tiran. Setelah Red Ranger atau Kizuna Red sampai di singgasana, Raja Tiran pun langsung menyinggungnya. Karena Power Ranger yang begitu memuja ikatan kekuatan, tapi dia malah datang seorang diri. Mendengar hal itu, Kizuna Red pun berkata jika ia tak sendirian karena ia datang bersama perasaan teman-teman dan orang-orang yang percayai kekuatan ikatan. Dan sesaat kemudian pertempuran Kizuna Red melawan Raja Tiran pun dimulai. Setelah berhasil mengalahkan Raja Tiran, Kizuna Red pun menyerahkan sisanya kepada teman-temannya. Meski hasil akhir ini tak sempurna ataupun bahagia, namun ia senang bisa menyambung harapan masa depan. Kizuna Red yang merasa dirinya akan mati pun ingin lebih lama bersama teman-temannya. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Scene kemudian berpindah ke 6 bulan kemudian. Di rumah mantan bangsawan, nampak dua orang petualang sedang mengikuti ujian. Namun karena robot yang dilawan mereka sangat kuat, jadi mereka pun memutuskan untuk menyerah. Diketahui jika penyelenggara ujian ini bernama Yhdra Alphon. Melihat kedua peserta ujian itu sangat lemah, Yhdra pun berkata jika mereka memanglah petualang ampas. Mendengar hal itu mereka pun merasa tak terima dan mengatakan jika Yhdra ialah bangsawan bobrok. Setelah mengusir mereka, Yhdra pun berjanji kepada sang ayah jika ia akan merebut kembali tongkat kerajaan dan mengembalikan kehormatan keluarganya. Setelah itu pelayannya yang bernama Poseidon berkata jika masih ada satu petualang lagi untuk hari ini. Awalnya Yhdra merasa pesimis dan menganggap petualang itu pasti enggak berguna. Namun Poseidon meyakinkannya karena rumor yang ia dengar dari serikat mengatakan jika reputasinya meroket dalam 6 bulan sejak menjadi petualang. Dan dia diyakini merupakan petualang pemula yang potensial. Mendengar hal itu lagi-lagi Yhdra merasa tak yakin. Namun sesaat kemudian, dan ternyata petualang yang dimaksud ialah Kizuna Red. Red yang salah paham pun meminta mereka untuk lari karena golem ini telah menculik manusia. Mendengar hal itu Yhdra pun menjelaskan jika robot itu merupakan familiarnya untuk menguji kekuatan peserta ujian. Karena Red datang untuk mengikuti ujian, jadi ia pun merasa jika ujiannya telah dimulai. Oleh karena itu ia pun langsung berubah menjadi Power Ranger untuk mengalahkan robot tersebut. Pansou Chenji! 絆レッド
何それ。 Melihat Red berubah, Hydra pun merasa kebingungan. Ia juga beranggapan jika alat itu bukanlah alat sihir, karena ia tak merasakan energi sihirnya. Dan ia pun bertanya-tanya bagaimana dia bisa berubah dalam sekejap. Melihat situasi yang membingungkan seperti ini, Hydra pun berusaha tenang, karena dalam menganalisa fenomena aneh seperti ini, dibutuhkan ketenangan pikiran. Dan tak lama kemudian, setelah berhasil mengalahkan robot tersebut, Red pun menanyakan apakah ia lulus ujian. Dan saat mendengar jika dirinya lulus, Red pun merasa sangat senang. Ia kemudian memperkenalkan dirinya, yang diketahui bernama Asagaki Togo. Setelah mereka saling kenal, Red pun menjelaskan jika ia berasal dari dunia lain. Dan ternyata keberadaan orang dunia lain sangatlah langka. Hydra pun sadar jika kekuatan Red memang berbeda jauh dari logika di dunia ini. Selain itu, banyak juga literasi tentang makhluk dari dunia lain. Beberapa juga menuliskan jika Raja Iblis dulu disegel oleh makhluk dari dunia lain. Setelah memikirkan hal ini, Hydra pun menanyakan kostum merah aneh apa yang dipakai Red. Tak lama kemudian Hydra menjelaskan mengapa ia mencari petualang yang kuat. Diketahui jika tujuannya yaitu mengumpulkan mana mental dari reruntuhan Woknag. Diketahui jika mana metal adalah jenis biji yang baru ditemukan, dan biji itu berasal dari energi sihir yang mengalir di dalam tanah dan meledak keluar, kemudian mengkristal karena kekuatan aneh. Karena kekuatan aneh itu, jadi Hydra pun ingin mengumpulkannya untuk diteliti, dan jika itu bisa digunakan dalam sihir maka perlu ia pelajari. Namun jika itu berbahaya, maka ia harus melaporkannya ke bangsawan kerajaan, dan itulah tugas keluarganya sebagai keturunan penyihir agung. Mendengar hal itu, Red pun merasa jika tugas Hydra sama saja dengan melindungi ikatan orang-orang dan sihir, dan karena itu ia pun menjadi bersemangat untuk mencari mana metal tersebut. Setelah itu nampak Red memanggil alat yang bernama Turbo Engine. Melihat hal itu, Hydra pun tak habis pikir karena Red terus-terusan memunculkan benda-benda aneh. Dan sesaat kemudian, setelah itu nampak mereka sampai di reruntuhan Woknag. Red merasa jika ia sampai dengan cepat karena tak bertemu monster di langit. Mendengar hal itu, Hydra pun mengoceh karena sebenarnya monster-monster raksasa yang menghalangi mereka telah ditabrak oleh Red. Namun Red tak mendengar ocehan Hydra karena ia tak sabar untuk menjelajahi reruntuhan. Setelah itu nampak Red menghabisi para monster dengan senjatanya. Kocaknya di sini serangan Red terdengar cukup aneh, mulai dari laser pernikahan, sniper cinta, tembakan lamaran hingga tembakan mahar. Melihat hal itu, entah mengapa Hydra merasa kesal karena ia baru saja mengalahkan satu, namun dia sudah mengalahkan beberapa musuh, dan ia pun menganggap jika pekerjaan ini akan menjadi gampang. Hydra juga bertanya-tanya senjata macam apa yang bersinar dan mengeluarkan suara-suara aneh itu. Karena monster yang dikalahkan Red akan meledak, hal itu pun membuat drop item yang didapat dari monster itu menjadi gosong dan tak berguna. Karena monster seperti ini dianggap keroco, jadi Hydra pun menanyakan siapa lawan Red selama ini. Red pun menjawab jika lawannya ialah organisasi kejahatan yang menghancurkan hubungan manusia dan ingin menguasai dunia. Organisasi itu bernama Organisasi Rahasia Pemutus Hubungan, dan demi melindungi ikatan orang-orang, ia pun berjuang bersama teman-temannya. Setelah mendengar hal itu, Hydra pun sama sekali tak mengerti dengan situasi di dunia Red. Red juga memberitahukan jika sudah 6 bulan berlalu sejak pertarungannya melawan Raja Tiran. Ia pun berdoa semoga teman-teman rangernya baik-baik saja. Hydra lalu menanyakan mengapa Red tak mencari cara untuk kembali ke dunianya. Mendengar hal itu, Red pun menjawab jika ia sudah mencari cara sejak tiba di dunia ini. Ia sudah berpetualang dari timur ke barat, namun semakin lama Red memperhatikan dunia ini, ia pun sadar jika di dunia ini memiliki banyak masalah sama seperti dunianya, dan banyak orang yang butuh bantuan. Ia juga sadar, sama seperti penunjukannya menjadi Kizuna Red untuk melindungi dunia, mungkin ia datang ke dunia ini sebab alasan tertentu. Oleh karena itu, ia tak akan kembali sebelum mengetahui alasannya. Terlebih lagi, ia juga tak tahu cara untuk kembali. Dan jika ia terus-terusan berpetualang sambil membantu orang-orang, mungkin ia akan menemukan jawabannya. Setelah Red berkata hal itu, giliran Hydra yang diminta menceritakan impiannya. Meski tak ingin menceritakan,
sebelumnya. Namun karena Red memaksa, jadi ia pun memberitahukan jika tujuannya adalah mengembalikan tongkat kerajaan kepada keluarganya. Diketahui jika tongkat kerajaan adalah gelar yang diberikan kepada penyihir yang mengelola semua studi sihir atas perintah bangsawan kerajaan. Mereka juga bertugas mempelajari dan mengelola sihir untuk membawa kebahagiaan bagi seluruh rakyat kerajaan. Dan Hydra selalu bangga dengan tugas itu. Namun 10 tahun lalu ayahnya sekaligus kepala keluarga sebelumnya kalah dalam perebutan tongkat kerajaan dan keluarganya pun diusir dari ibu kota. Diketahui jika tongkat kerajaan saat ini hanya menyediakan sihir untuk ordo kesatria dan para bangsawan. Dan sihir itu digunakan sebagai alat perang serta memperkaya diri sendiri. Karena Hydra tak bisa memaafkan orang yang telah menyalahgunakan tongkat kerajaan, jadi ia harus merebut kembali tongkat itu dan membahagiakan seluruh dunia dan kekuatan tongkat itu. Karena impiannya sangat kekanak-kanakan dan enggak realistis, jadi Hydra pun meminta Red untuk tertawa jika ia mau. Namun ternyata Red terpesona dengan impian Hydra. Karena membahagiakan seluruh dunia dengan sihir, itu merupakan impian hebat. Setelah berkata hal itu, Red pun tancap gas untuk kembali menjelajahi reruntuhan. Namun tak lama kemudian, nampak Hydra dikejutkan dengan keberadaan tengkorak. Ia pun merasa jika tengkorak ini merupakan sisa-sisa petualang yang kesini sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka pun menemukan bongkahan mana metal yang cukup besar. Namun saat melihat hal itu, Hydra merasa ada yang aneh, karena seharusnya mana metal berbentuk seperti air mancur beku. Dan sepertinya benda ini sudah dikumpulkan oleh orang lain. Tak lama kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Beruntung Red tepat waktu datang menyelamatkannya, namun sayangnya tubuhnya terluka cukup parah. Diketahui jika monster itu ialah Remains Dragon yang tinggal di reruntuhan ini. Dan saat melihat Red akan melawan monster itu, Hydra pun nampak khawatir karena Red masih terluka. Ia juga mintanya tak perlu nekat karena ia tak mau membiarkan orang asing mati. Mendengar hal itu, Red pun menegaskan jika dirinya bukanlah orang asing. Ia terpesona dengan impian Hydra yang kelak akan menyatukan banyak orang dalam kebahagiaan. Makanya melindungi impiannya sekarang adalah tugasnya. Setelah itu nampak Red menghindari serangan dragon sambil menggendong Hydra. Awalnya Red akan memakai senjata rahasianya, namun sayang ia butuh teman dengan ikatan persahabatan yang kuat. Dan oleh karena itu, Red pun meminta Hydra untuk membantunya. Red yakin jika ikatannya dengan Hydra pasti akan menggapai masa depan. Setelah mendengar hal itu, Hydra pun menyanggupinya, karena asalkan bisa selamat ia akan melakukan apapun. Setelah itu Red pun memanggil Megazord Kizuna Beast. マキシマムキズナカイザー 脳の処理が追いつかないよ。 Mendengar Hydra menanyakan benda ini, Red dengan penuh antusias pun berkata jika ini terlahir dari gabungan keajaiban kekuatan ikatan yang sangat tinggi. Dan inilah senjata pamungkas dari Kizuna 5. Namun tak lama kemudian, nampak Kizuna Beast diserang terus menerus. Hal ini terjadi karena ikatan mereka berdua masih kurang. Dan jika terus seperti ini, maka mereka hanya bisa bertahan 20 detik lagi. Mendengar hal itu, Hydra pun merasa jika sumber energi Kizuna Beast sangat gaje. Dan saat mendengar hal itu, nampak Red merangkul Hydra dan memintanya untuk percaya pada ikatan ini. Setelah ikatan mereka semakin kuat, Red kemudian meletakkan bone plate dan bersiap menembakkan supernova impian dan persahabatan. マキシマムキズナブラスター Beberapa hari kemudian, nampak Red melihat quest di Serikat Petualang. Namun tak lama kemudian, Hydra datang dan memberitahukan jika ia akan menjadi petualang. Hydra melakukan hal ini karena ingin meneliti kekuatan Red dari dekat. Dengan mengombinasikan kekuatan dari dunia luar dan sihir, maka mungkin saja akan tercipta kekuatan sihir baru. Misalnya sihir teleportasi ke dunia lain. Dan jika ia bisa menciptakan sihir yang dapat mengubah peradaban, maka ia akan mendapatkan tongkat kerajaan dengan mudah. Artinya saat ini Hydra ingin membentuk party dengan Red. Mendengar hal itu, Red pun nampak berkaca-kaca dan mungkin saja ia datang ke dunia ini untuk dipertemukan dengan Hydra. おいイドラ